Halo selamat siang pemirsa, Anda kembali tergabung dalam Kilas Nusantara siang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Mohon maaf bukan bermaksud ingin merusak suasana makan siang Anda, namun menu berita kami siang ini terkait bencana. Hal ini penting untuk menjadi pengingat bagi kita karena cuaca ekstrim tengah melanda banyak wilayah di Indonesia. Terkait cuaca ekstrim, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengimbau jajaran pemerintah pusat hingga daerah untuk melakukan mitigasi bencana terhadap fenomena La Nina yang diprediksi terjadi dalam waktu dekat ini. Selain itu, Ma'ruf juga mengajak masyarakat untuk bergotong royong menanggulangi bencana. Selanjutnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur menyebutkan terdapat 7 sungai yang saat ini masuk ke dalam kategori rawan meluap akibat curah hujan tinggi. Puncak cuaca ekstrim diprediksi akan terjadi pada bulan Desember hingga Maret 2022 mendatang. Dan dalam penanganan korban bencana banjir bandang di Kota Batu Malang, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono berjanji akan merelokasi rumah warga dan melakukan sejumlah revitalisasi sarana dan prasarana di sana. Berikut rangkaian berita terkait cuaca ekstrim dan mitigasi bencana, potensi bencana, serta penanganannya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika telah menyampaikan peringatan dini untuk waspada terhadap kemungkinan datangnya La Nina menjelang akhir tahun ini hingga awal tahun 2022, yang bisa mengakibatkan curah hujan naik hingga 70% di atas normal pada berbagai wilayah di tanah air, sehingga berpotensi mengakibatkan bencana hidrometeorologi. Untuk itu, dalam siaran persnya pada 12 November, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengimbau pemerintah daerah untuk berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian di tingkat pusat untuk melakukan perencanaan mitigasi sejak dini dalam menghadapi perubahan cuaca ekstrim di berbagai daerah, guna mengantisipasi adanya peristiwa alam seperti yang telah diperingatkan oleh BMKG. Mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia itu juga meminta kepada seluruh jajaran pemerintah daerah untuk meningkatkan edukasi kepada masyarakat terkait upaya mitigasi bencana di berbagai daerah sebagai upaya penanggulangan bencana jangka panjang. Upaya penanggulangan jangka panjang seperti konservasi tanah dan air di hulu sungai melalui penghijauan, penataan daerah aliran sungai, serta edukasi kepada masyarakat harus lebih ditingkatkan tuh. Sementara terkait penanggulangan jangka pendek, Wapres meminta jajaran Pemda mulai mengajak masyarakat sejak dini bergotong royong dalam menanggulangi bencana, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak perubahan iklim dan cuaca di berbagai daerah. Karena hal itu belum sepenuhnya bisa diperkirakan dengan tepat. Dia menegaskan hendaknya semua pihak menjadikan pengalaman bencana yang telah terjadi sebelumnya sebagai pelajaran berharga. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Cuaca ekstrim seperti curah hujan yang tinggi, dampak dari fenomena La Nina, membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur lebih mewaspadai titik-titik rawan banjir dan tanah longsor, seperti yang melanda sejumlah desa di Kabupaten Jember pada Rabu 10 November kemarin. Saat meninjau lokasi banjir dan menyerahkan bantuan di sejumlah desa di Kabupaten Jember pada Kamis 11 November, Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur, Budi Santoso mengatakan di Jawa Timur terdapat 7 sungai besar yang rawan meluap dan menyebabkan banjir, sehingga perlu diwaspadai. Ketujuh sungai tersebut yaitu Sungai Bedadung Jember, Sungai Berantas yang melewati Kabupaten Malang, Mojokerto, Tulung Agung, Kediri, dan Jombang. Juga Sungai Bondoyudo Lumajang dan Jember, dan Sungai Bengawan Solo Wonogiri dan Ponorogo hingga Jawa Tengah. Masyarakat yang tinggal di sekitar aliran ketujuh sungai tersebut diimbau untuk lebih mewaspadai potensi terjadinya banjir luapan hingga banjir bandang, serta tanah longsor dengan meningkatkan kesiapsiagaan dan melakukan mitigasi bencana alam yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Berantas ada wilayah dinamaikan Bengawan Solo, ada wilayah Madura, ada wilayah Bedadung ya, termasuk Jember ini, Bondoyudo itu ada wilayah di wilayah Blitar ya, terus ada juga di wilayah tengah dan juga wilayah, yaitu ada 7 wilayah. Nah itu yang dialiri sungai kebetulan sekarang ada fenomena La Nina. Nah fenomena La Nina itu dari curah hujan.
kelembapan dan juga dari angin. Makanya sekarang yang terjadi sampai Maret nanti itu curah hujan yang tinggi, yaitu sampai 20-70% kenaikannya, dan angin juga seperti itu. Makanya ada banjir bandang, banjir yang hidrometeorologi sampai puting beliung. Sejauh ini, BPBD Jawa Timur telah memasang Early Warning System atau EWS di sungai-sungai yang rawan meluap. BPBD Jawa Timur juga telah menyiapkan peralatan di BPBD Kabupaten, Kota jika sewaktu-waktu bencana banjir atau longsor terjadi. Dari Jember, Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemerintah dan berbagai elemen masyarakat berupaya memulihkan daerah terdampak bencana banjir bandang di Kota Batu, Jawa Timur. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono di lokasi bencana pada Kamis 11 November mendorong penanganan bencana di Kota Batu agar diintensifkan. Fokus saat ini yaitu merelokasi warga setidaknya minimal 4 km dari lokasi bencana. Ia mengatakan, pemerintah bersama sejumlah elemen masyarakat akan berupaya mempercepat pelebaran daerah aliran sungai dan memperbaiki sarana-prasarana vital seperti jembatan, akses jalan, dan pipa PDAM agar kebutuhan air bersih bagi warga terpenuhi. Bagi rumah warga yang rusak, pihak Kementerian PUPR akan berkoordinasi dengan institusi terkait seperti Pemda setempat dan BNPB untuk mengganti rumah warga tersebut. Penanganan kami ada 3. Pertama, memperlebar, membersihkan, dan memperlebar alur ini dari kejadian kemarin ke muaranya di Sungai Brantas, kira-kira 4 kilo. Untuk rumah-rumah yang rusak ringan, sedang, dan berat, sesuai dengan SOP ditangani oleh BPBD Wali Kota melalui BNPB. Menteri Basuki juga mengingatkan berdasarkan prediksi BMKG, La Nina masih akan terus berlangsung di banyak tempat di Indonesia. Fenomena cuaca ini akan memicu terjadinya hujan deras yang bisa memicu bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang, tanah longsor, dan lainnya. Untuk itu, ia mengingatkan kewaspadaan masyarakat terhadap La Nina. Dari Kota Batu, Jawa Timur, Saiful Afandi, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, silakan melanjutkan aktivitas dan tingkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana di sekitar Anda. Kami akan memberikan perkembangan berita terbaru dari penjuru negeri lainnya dalam Kilas Nusantara sore pukul 17 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan sampai jumpa.